gimana? Transit di Semarang hari ini tanggal 24 Agustus. Kita menuju ke Pangkalan Bun, tapi kita dapat pesawatnya transit di Semarang dulu. Kita survei untuk kebutuhan Al-Quran 100.000 untuk wilayah Kalimantan Tengah. Mohon doanya. Sugeng Rampung. Dari Semarang kita menuju ke Pangkalan Bun, naik Wings Twin Otter to propeller. Kurang lebih 1 jam 25 menit sih perjalanan. Mohon doanya. Ambil. Sampai bandara kita dijemput sama Bang Juna. Bang Juna ini dari Bintang Racing Team. Boys, makasih Mas Juna. Sekarang kita di kota Waringin Barat, tepatnya di Kalimantan Tengah. Nah, ini kita berada di base campnya IOF Garasi Bintang. Dan insya Allah ke depan nanti kita distribusi Al-Quran ini pakai mobil-mobil off-road ini nih. Insya Allah disupport langsung oleh teman-teman IOF dari Pangda Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tunggu tanggal mainnya. Nah, ini mobilnya Pak Denny ini yang dijual, Suzuki Katana 4-wheel 1993. Tinggal menjadi ini kami yang bongkar itu. Masih di Pangkalan Bun, tepatnya di Musolah Al-Muhajirin, tempat pembinaan para mualaf. Nah, ini berawal dari sini nih, dari musolah kecil ini, pembinaan mualaf dari Mas Fauzi, beliau yang ngebina mualaf-mualaf di Kota Waringin. Nah, terus berkembang ke masjid besar ini. Nah, cuman pembangunan ini agak terhambat karena pembiayaannya masih sangat butuh banyak sekali. Nah, ini masjid yang lagi dibangun bersama-sama dengan Mas Opi. Mas Opi itu salah satu orang teman off-roader kita. Beliau juga banyak membantu saudara-saudara muslim di pedalaman untuk pendidikannya, terus banyak membantu para mualaf lewat kegiatan dari off-road, terus dari terabas 2 tak, macam-macam dah itu. Kita doakan agar supaya masjid ini cepat selesai, dan di depan juga dari usahanya Mas Fauzi dari membuat parang, pisau, hasil keuntungannya itulah yang digunakan untuk ngebina mualaf. Yuk kita lihat.
Alhamdulillah sekarang tim BWA sedang berada di Pangkalan Bun, tepatnya di Kota Waringin. Nah ini sekarang lagi bersama Ketua Mualaf Center Kota Waringin. Ustaz, boleh perkenalan namanya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Fauzi. Kebetulan dipercaya oleh sahabat-sahabat dan rekan-rekan untuk memegang jabatan sebagai Ketua Mualaf Kota Waringin Barat periode 2022 sekarang. 2020 sampai dengan 2024. Insyaallah itu amanah yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin, amin, amin. Ustaz, awal mulanya kenapa kok Ustaz bisa berkecimpung di dunia mualaf ini? Gimana sih Ustaz sejarah awalnya? Sejarah awalnya sih mulanya saya bukan untuk membina mualaf, tapi karena ketemu jodoh dengan istri yang notabene awalnya dia non muslim. Nah, jadi merasa punya kewajiban nih untuk bina, ya, punya kewajiban untuk bina istri. Jadi kita memberikan pembinaan terhadap istri di musola, kemudian terlihat oleh saudara-saudaranya juga waktu itu non muslim, istri ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ternyata saudara-saudaranya juga ikut masuk Islam. Dari 7 bersaudara, alhamdulillah sampai sekarang sudah 6 orang itu sudah jadi mualaf. Bahkan ada yang satu keluarga, adiknya satu keluarga yang sudah menikah, suami istri sama anak-anaknya ikut dimasukkan Islam. Asal dari mana Ustaz? Istri saya suku Dayak dari Kabupaten Memantau, Kecamatan Bilang. Itu masih masuk Pangkalan Bun ya? Dulunya masih satu kabupaten, tapi sekarang udah Pemekaran. Oh, udah beda. Bukan beda, Pemekaran beda kabupaten. Untuk mualaf-mualaf sendiri itu ada di daerah mana aja Ustaz terkonsentrasinya? Untuk di Kota Waringin Barat terkonsentrasinya di Kecamatan Arut Selatan, Arut Utara, dan Kota Waringin Lama. Berapa jumlahnya Ustaz sekarang? Dalam by data ini ya, dalam data kita kurang lebihnya 850 orang. 850 orang kan berarti jumlah yang sangat banyak ya Ustaz? Sangat luar biasa. Nah Ustaz, perjalanan tim kali ini kan kita lagi survei kebutuhan Al-Quran. Terus kita sudah di musola, ketemu Ustaz, terus melihatnya Al-Quran kondisinya banyak yang jelek. Ini padahal di sisi jalan raya ini, Ya. pinggir jalan raya ya gitu. Nah terus saya mau tanya nih Ustaz, kondisi Al-Quran untuk yang kayak di pedalaman, yang tempat binaan Ustaz ini, itu kondisinya gimana Ustaz? Untuk di pedalaman sendiri kondisi Al-Qur'annya tidak ada. Oh, tidak ada. Nah, jadi jangan mau carikan jelek, yang baru juga tidak ada. Oh, jadi kalau kita nyari yang jelek aja nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang di sana kan mayoritas non muslim. Jadi yang membina juga sedikit ya. Jadi pergerakan-pergerakan untuk dakwah di sana juga kurang. Jadi untuk pembinaan kebanyakan mereka kita bawa ke Pangkalan Bun. Khususnya bagi anak-anak yang anak-anak mereka masih usia sekolah, kita bawa dan kita sekolahkan di Pangkalan Bun, di pondok ya. Artinya kalau misalnya nyari Al-Quran sendiri juga susah ya Ustaz, kalau ke pedalaman ya. Susah di sana. Harga Al-Quran nggak seberapa, mungkin aksesnya berapa jauh Ustaz kalau misalnya ke pedalaman itu? Wah, kalau ke pedalaman itu sebenarnya dekat, tapi karena akses jalan yang luar biasa, jadi durasi waktunya yang tinggi, 6 sampai 8 jam. Kalau daerah mana? Itu di daerah daerah Pangkut, Arut Utara. Pangkut, Kecamatan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Pangkut. itu udah arah ke Kalbar bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Ke atas berarti ya? Ke atas, itu arahnya ke perbatasannya dengan Kabupaten Seruyan. Seruyan. Oh, Di huluan sungai. hulu sungai. Hulu sungai. Hulu sungai. Yang dibutuhkan oleh saudara-saudara mualaf kita ini apa Ustaz? Mualaf ini lebih banyak yang dibutuhkan itu berupa ikro, sholat, kemudian uji ibadah. Karena memang mereka kalau untuk Al-Quran lebih condong
Al-Quran terjemah. Terjemah. Karena untuk membaca pun belum bisa, Oh, lebih- karena baru kan. Lebih kepada memahaminya aja Nah, dulu lebih ya. daripada memahami isinya. Kalau untuk pembelajarannya kita mulai dari Iqra. Nah, dari yang rendah dulu kan, belajar membaca dan menulis. Kalau menurut Ustadz nih, tingkat buta Al-Quran di sini itu termasuk tinggi apa enggak? Di sini rata-rata anak-anak dari kecil memang sudah mulai belajar Al-Quran. Khusus untuk di wilayah Kota Waringin Barat ini ya. Wilayah Kota Waringin Barat yang memang mayoritas Muslim kan. Tapi kalau untuk anak-anak yang mayoritasnya non Muslim memang perlu sentuhan-sentuhan. Masya Allah nih, luar biasa perjuangan Ustadz Mas Fauzi. Usia berapa Ustadz? Sekarang 39. 39 tahun. Jadi Al-Quran ini menjadi wasilah nih, investasi pahala jariah, karena kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Tapi namanya, sepengetahuan saya, namanya orang baca Al-Quran itu nggak mungkin satu kali hafal, dia pasti akan bolak-balik menghafalkannya. Dan ketika udah hafal Al-Quran kemudian diajarkan kembali, insya Allah menjadi investasi pahala jariah, multi level pahala. Yuk saudara-saudara, bantu saudara muslim kita yang ada di pedalaman berwakaf Al-Quran di BWA, ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.